Halo zombie fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The Walking Dead Season 11 episode 3 berjudul Hunted. Tim misi Maggie dipisahkan dan diburu oleh Reapers. Carol, Rosita, Magna, dan Kelly berusaha menangkap kuda untuk Alexandria. Sementara itu, Judith, Archie, Hershel, dan Gracie menghadapi kepergian orang tua mereka. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Saat Reaper melepaskan serangan mereka, kelompok Maggie menyebar ke hutan. Alden, Negan, dan Gabriel terluka. Cole dibunuh oleh salah satu Reaper. Sedangkan Duncan ditusuk dengan beberapa pisau lempar. Maggie sempat terjerat, tapi Elijah datang membantunya dan membebaskannya. Namun Elijah dijerat dan diseret. Saat sendirian, Maggie mengamati sekelilingnya. Merasakan Reaper di dekatnya, dia melempar sabit Elijah ke arahnya, tapi meleset. Namun ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Di Alexandria, Magna berdiri berjaga di tembok. Magna bertujuan untuk menembak jatuh salah satu burung nasar dengan busurnya. Sebelum dia melepaskan anak panahnya, dia dikejutkan oleh kedatangan Kelly dan juga Carol. Kemudian Magna menghentikan Kelly dan bertanya tentang dia yang melewatkan shiftnya dengan Magna. Kelly mengatakan bahwa ada sesuatu, tetapi dia berjanji untuk melakukan shift berikutnya dengan Magna. Magna dengan lembut bertanya apakah Kelly ingin berbicara sesuatu itu dengannya. Tetapi Kelly menepisnya karena menurutnya tidak ada yang perlu dibicarakan. Dalam perjalanannya ke ruang penyimpanan, Carol berjalan melewati Aaron dan sekelompok orang Alexandria yang sedang memperbaiki dinding. Aaron kemudian menyusul Carol dan bertanya apakah dia akan pergi lagi ke suatu tempat, mencatat bahwa Carol seharusnya membantu memperbaiki dinding. Carol mengaku sibuk karena dia berencana menangkap kuda Alexandria yang melarikan diri. Berbicara dari pengalaman pribadi, Aaron memperingatkannya bahwa hanya ada sedikit harapan baginya untuk benar-benar menangkap kuda. Dan dia percaya bahwa memperbaiki tembok jadi lebih penting. Carol memprotes bahwa tanpa kuda, mereka tidak akan bisa mengais pasokan di tempat yang jauh atau memindahkan barang berat, artinya mereka akan kelaparan. Sementara itu, Judith, Gracie, Archie, dan Hershel sedang bermain kartu. Hershel bertanya kepada Judith apakah dia pernah takut ketika ibunya pergi, tetapi Judith mengatakan dia sudah terbiasa, dengan bercanda menirukan omongan perpisahan orang tua mereka. Hershel dengan sedih mencatat bagaimana orang dewasa mengatakan kalimat yang sama seperti dulu ketika mereka pergi keluar, tetapi tidak bisa berjanji untuk kembali dengan selamat saat ini. Judith mengatakan orang tua mereka tidak mau anaknya berpikir bahwa mereka tidak akan kembali. Itu hanya untuk membuat mereka merasa lebih baik. Tetapi Hershel yakin itu untuk membuat orang tua mereka merasa lebih baik. Tetap saja Judith dengan bangga mengatakan bahwa ibunya selalu kembali, yang mana Archie setuju dengan hal itu. Di tempat lain, dengan susah payah sendirian, Maggie mendekati pusat perbelanjaan. Saat mencoba membuka pintu yang terkunci, dia dikejutkan oleh pisau lempar yang nyaris mengenai dirinya. Maggie segera pergi dan menemukan pintu yang berbeda dan memasuki gedung. Setelah keluar dari ruang tangga, dia membuat alarm darurat dengan menempatkan botol kaca di pegangan pintu. Dia melintasi pusat perbelanjaan yang kosong dan menaiki tangga lain. Tiba-tiba Maggie diserang oleh zombie. Untungnya Maggie berhasil membunuhnya dan melemparkannya ke bawah. Akan tetapi senternya terjatuh bersama zombie. Kemudian Maggie memanjat satu lantai dengan menyalakan korek api. Tiba-tiba Reaper menyelinap di belakangnya. Sebelum Reaper membunuhnya, keduanya diperingatkan oleh suara kaca pecah. Hal itu memberi Maggie kesempatan untuk menghindari serangan Reaper dan menendangnya jatuh. Namun ketika dia memeriksanya, Maggie tidak melihat tubuh Reaper dan Maggie mendengar langkah kaki berlari yang menuju ke arahnya. Sementara itu, Gabriel terluka di hutan. Kakinya tertusuk oleh pisau. Dia diam-diam berdoa sebelum melihat seorang Reaper yang pincang. Dengan tekad yang baru ditemukan, Gabriel mencabut pisau dari kakinya dan bergegas mengejar Reaper tersebut. Di lantai atas pusat perbelanjaan, Maggie bertemu kembali dengan Alden. Tetapi sebelum mereka sempat mengatur nafas, keduanya diserang oleh dua orang Reaper.
Maggie berjuang melawan Reaper yang dia temui sebelumnya, tetapi akhirnya Maggie mampu menusuk lehernya dengan pecahan botol. Entah dari mana, Negan tiba-tiba datang dan membantu Maggie dengan menghabisi Reaper menggunakan linggisnya. Maggie melempar pisau ke punggung Reaper yang menyerang Alden, tapi sebelum mereka bisa membunuhnya, Reaper melempar flashbang atau bahan peledak untuk melarikan diri. Saat mereka menyadari bahwa Reaper menghilang bersama dengan tubuh Reaper yang berhasil mereka bunuh, Maggie bergegas mendekati Alden, akan tetapi Alden terluka parah dalam serangan itu. Maggie mencoba membantu Alden, tetapi Negan terkejut karena Maggie ingin terus maju. Dia bertanya apa rencananya, dan Maggie dengan tegas menjawab bahwa rencananya tidak berubah. Mereka akan bersatu kembali dengan yang lain dan kemudian mengambil makanan. Negan membalas bahwa yang lain mungkin sudah mati dan mengecam rencana Maggie. Mengetahui sedikit tentang trik Reaper, dia mengamati bahwa Reaper menunjukkan betapa gilanya mereka dan memperingatkan bahwa mereka tidak boleh berkeliaran di jalan manapun yang mungkin mereka gunakan. Maggie membentak Negan dengan memintanya untuk membuat rencana yang lebih baik yang tidak membuat mereka kelaparan. Negan meyakinkan Maggie bahwa dia ada di pihaknya, jadi Maggie memintanya untuk membantunya menggendong Alden. Di hutan, Carol, Magna, dan Kelly menemukan Rosita yang sedang memetik jamur. Rosita menyibukkan diri sementara Gabriel menjalani misi dengan senang hati bergabung dengan Carol dan yang lainnya dalam upaya mereka untuk menemukan kembali kuda. Ketika mereka akhirnya menemukannya, mereka mencoba beberapa kali dengan hati-hati, tetapi mereka gagal untuk yang keempat kalinya karena kuda-kuda itu ketakutan sebelum mereka dapat menjeratnya. Saat mereka melanjutkan pencarian, Rosita mendekati Carol dan mengaku bahwa baru-baru ini Rosita bermimpi tentang Abraham. Dalam mimpinya, Abraham mencoba memberitahu Rosita sesuatu yang penting, tetapi tepat saat dia melakukannya, dia tertembak di kepalanya. Dulu Rosita merasa terganggu dengan mimpi ini, tetapi sekarang dia percaya bahwa itu adalah pesan untuk mereka dan untuk Alexandria, meski dia tidak tahu apa yang coba dikatakan Abraham. Sementara Magna memberitahu Kelly dari buku yang dia baca, jika seekor kuda membiarkan Kelly menyentuh telinganya, itu berarti kuda tersebut mempercayai Kelly. Kelly bertanya apakah mereka akan mendapatkan kuda-kuda itu lagi, tetapi Magna tidak yakin karena kuda adalah makhluk liar. Di sisi lain, setelah istirahat sejenak, Maggie memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena mereka masih memiliki 2 mil lagi untuk mencapai tujuan. Itu lebih jauh dari yang Maggie kira. Tiba-tiba mereka mendengar jeritan seorang wanita yang sedang berkelahi dengan kawanan zombie. Maggie dan Alden bergegas membantu. Wanita itu ternyata adalah Agatha. Dia melindungi Duncan yang sedang terluka parah. Setelah membantu Agatha, Maggie meminta maaf kepada Duncan, tetapi dia mengabaikannya karena dia menganggap mereka baik-baik saja dan beruntung. Dengan nafas terakhirnya, Duncan meminta Maggie untuk memastikan Agatha pulang dengan selamat. Ketika dia meninggal, Maggie dengan sedih menusuk kepalanya untuk mencegahnya hidup kembali menjadi zombie. Carol dan teman-temannya melanjutkan pencarian kuda sampai mereka menemukan beberapa mayat kuda yang dimutilasi. Kelly bingung melihat pemandangan itu sementara Magna menghiburnya. Meskipun demikian, Carol ingin melanjutkan pencarian, tetapi Rosita memprotes agar mereka bisa melanjutkannya besok karena hari ini sudah mulai gelap. Tetapi Carol bersikeras untuk melanjutkan pencarian. Menyadari kesusahannya, Magna menghibur Carol dengan pelukan. Dia meyakinkannya untuk membatalkan pencarian. Saat perjalanan pulang, Kelly meyakinkan Carol bahwa mereka akan mendapatkannya lain kali. Tidak lama Rosita mendengar derap kaki kuda dan menyadari bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk menangkap kudanya. Di tempat yang terbuka, mereka melihat 5 kuda berlari kencang. Rosita mencatat bahwa kuda-kuda itu berlari menuju peternakan sapi yang memiliki pedok tempat mereka dapat menguncinya. Di peternakan, mereka berhasil menjebak kuda-kuda itu masuk, tetapi mereka belum berhasil menangkapnya. Sampai akhirnya Kelly meminta mereka untuk membuang lasonya. Dia berpikir kuda-kuda itu tidak akan lari dan sebenarnya kuda-kuda itu ingin pulang. Carol berhasil menenangkan seekor kuda sehingga memungkinkan mereka untuk mengelus-elusnya. Gabriel akhirnya berhasil mengejar Reaper yang dia lacak. Reaper tersebut terluka parah dan membaca doa.
Dia menyapa Gabriel dengan ramah dan mengatakan kepada Gabriel untuk tidak takut, tetapi Gabriel menegaskan bahwa dia tidak takut. Reaper menyatakan bahwa mereka telah diberkati dan meminta Gabriel untuk mendoakannya. Gabriel marah dan menunjukkan bahwa Reaper mencoba membunuh teman-temannya. Tetapi Reaper itu juga menyatakan bahwa teman-teman Gabriel juga mencoba membunuhnya. Dia meminta Gabriel kembali untuk mendoakannya, dengan menyatakan bahkan musuhnya pun pantas mendapatkan doa. Kecewa dengan penolakan Gabriel, Reaper mengatakan bahwa pemikiran Gabriel adalah hamba Allah. Gabriel dengan dingin menjawab bahwa Tuhan tidak ada lagi. Kemudian Gabriel membunuh Reaper tersebut. Saat Maggie mengamati kelompok kawanan zombie, sementara Negan menegaskan ada 2 kali lebih banyak dari sebelumnya dan memohon Maggie untuk merevisi rencananya. Maggie memberitahu Negan bahwa dia bebas untuk pergi jika dia mau. Negan bersikeras bahwa dia dapat membantunya dan dia telah berubah saat Maggie pergi. Bagaimanapun Maggie tidak mempercayainya dan dengan getir memberitahu Negan untuk berhenti berpura-pura bahwa Negan adalah salah satu dari mereka, bahkan jika dia sendiri mempercayainya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Alden bertanya kepada Maggie apakah dia baik-baik saja. Maggie meyakinkannya bahwa dia bisa menangani Negan, tapi bukan itu yang dibicarakan oleh Alden. Dia curiga bahwa Alexandria bukanlah tempat yang menurut Maggie akan dia tuju, atau tempat yang dia ceritakan kepada Herschel. Maggie mengatakan bahwa tidak banyak yang mengejutkannya lagi kecuali Hilltop. Dia menambahkan bahwa dia juga tidak yakin Herschel terkejut dengan banyak hal. Alden meyakinkan Maggie bahwa dia akan membangunnya kembali lebih baik dari sebelumnya, dan itu mungkin akan selesai pada saat Adam cukup umur untuk mengingatnya. Maggie terkejut, tapi dia senang Alden telah membesarkan seorang anak. Sebelum Alden dapat memberitahu Maggie apa yang harus dilakukan jika dia meninggal, Maggie memotong pembicaraannya dengan berjanji untuk memulai proses pembangunan kembali segera setelah mereka kembali. Mereka kemudian melihat seorang zombie yang diikat ke tiang dengan keadaan hangus sampai ke tulang dengan tanda di atas memberi label pada zombie sebagai Judas. Tiba-tiba kelompok itu dikelilingi oleh kawanan zombie. Mereka mencoba untuk berjuang keluar, tetapi Agatha digigit di tangannya. Untuk memastikan yang lain kabur, Agatha mengorbankan dirinya untuk para walker. Maggie mencoba untuk menolongnya, tetapi diseret menjauh oleh Negan. Carol dan kelompoknya tiba kembali ke Alexandria dengan kuda-kuda di belakangnya, yang membuat orang-orang Alexandria lainnya senang. Sementara mereka mengikat sisanya, Carol mulai membawa satu kuda pergi. Kemudian Magna menyusul Carol karena dia ingin berbicara. Magna meminta agar Carol berhenti memberikan harapan palsu kepada Kelly. Carol bingung, tapi Magna tahu Carol tidak mengira Kani masih hidup, tapi tidak bisa menerima apa artinya jika dia tidak hidup. Carol berpikir bahwa Magna sebagai keluarga Kani juga ingin tahu, tetapi Magna menjawab bahwa dia hanya ingin keluarganya sembuh. Meskipun dia menyesali apa yang dialami Carol, Magna tetap memintanya untuk menghentikan apa yang dia lakukan karena menurut Magna itu hanya akan mempersulit Kelly. Carol menuntun kudanya ke kandang kuda dan membuatnya berbaring. Setelah menenangkannya, Carol menyembelih kuda itu untuk dimakan. Tidak lama, Aaron datang untuk membantunya. Belakangan pada hari itu, orang-orang Alexandria berpesta daging kuda. Anak-anak enggan untuk memakannya, tetapi Herschel meyakinkan teman-temannya bahwa itu tidak seburuk itu, atau setidaknya lebih baik daripada laba-laba. Di luar, Rosita mengajak Coco melihat kuda-kuda itu. Sementara Carol mencuci tangannya yang terkena darah kuda. Saat Magna sedang makan, Kelly datang menghampiri dan memeluknya, sampai Carol datang untuk mengajak Kelly untuk pergi lagi yang membuat Magna kecewa. Berjalan menyusuri jalan, Maggie melihat sebuah gereja dan memutuskan mereka akan beristirahat di sana. Di dalam, Maggie dapat merasakan bahwa Negan ingin meninggalkan Alden karena Maggie tahu pikiran Negan. Bagaimanapun, Alden memintanya untuk melakukannya karena dia memperlambat mereka berdua. Alden menambahkan dengan menyatakan bahwa dia menjauh dari Negan dan Xavier dan bergabung dengan Maggie karena dia mempercayainya untuk melakukan hal yang benar, tidak peduli seberapa sulit ataupun tanggungannya. Menurut Alden, persediaan adalah satu-satunya hal yang penting
karena tanpa persediaan itu komunitas mereka akan kelaparan, termasuk Adam. Maggie mengatakan bahwa Adam membutuhkan seorang ayah, tetapi Adam menjawab bahwa dia tidak mungkin berhasil keluar dari kota itu dengan keadaan seperti itu. Alden meminta agar Maggie meninggalkannya seperti Maggie meninggalkan Giggs. Maggie menjawab bahwa Giggs membuat pilihan dan Alden juga menyatakan bahwa dia membuat pilihannya. Alden menambahkan jika rencananya gagal, semua yang Maggie kerjakan dan semua yang Maggie inginkan akan sia-sia, begitu juga dengan nasib Adam. Namun Maggie tetap tidak akan meninggalkan Alden. Negan kemudian menyela dan menunjukkan bahwa matahari akan segera terbenam dan Maggie perlu membuat keputusan. Maggie menganggap mudah bagi Negan untuk mengacaukan kehidupan orang lain. Tetapi Negan tidak bisa memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang harus mati lagi. Maggie menyalahkan Negan atas situasi itu karena Negan telah menghancurkan semua yang mereka bangun. Negan menerima cacian dengan tenang, tetapi dia tetap bersikeras bahwa Maggie harus memutuskan. Dengan berat hati, Maggie memutuskan untuk meninggalkan Alden dengan beberapa makanan dan pisau untuk membela diri. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The Walking Dead season 11 episode 3. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.